Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, NIM 200901502025 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 kelas A. Nah, di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester pengantar akuntansi, di mana saya diberikan tugas yaitu mengerjakan soal di buku pada halaman 337 sampai 338, yaitu Perusahaan Panorama Hijau per 1 Mei 2016. Nah, langsung saja. Di sini tertera saldo akun Panorama Hijau per 1 Mei 2016. Ini merupakan transaksi saldo akun Panorama Hijau. Kemudian, langsung saja pada instruksi. Yang pertama, kita harus membuat jurnal umum. Nah, ini dia jurnal umum. Panorama Hijau jurnal umum per 31 Mei 2016. Tanggal Mei, tanggal 1 yaitu keterangan beban sewa. Beban sewa di debit diisi 5 juta, di kredit juga diisi kas kredit 5 juta. Karena di sini pada bulan Mei terjadi transaksi membayar sewa bulan Mei senilai 5 juta. Maka ditulislah pada beban sewa 5 juta dan kas di kredit 5 juta. Selanjutnya tanggal 3 membeli barang secara kredit dari Martin dengan syarat 2/10 N/30 FOB, titik pengiriman senilai 36 juta. Di sini persediaan ditulis 35.280.000. Mengapa 35.280.000 sedangkan yang saya tadi sebutkan pengiriman senilai 36 juta? Karena terdapat persyaratan 2/10 N/30, maka ditulis 35.280. Karena 35.280 ini diambil hasil dari 36 juta tadi dikurang 35.280 dikali 2%, sehingga hasilnya 35.280. Kemudian dicatat sebagai utang usaha karena pembelian barang tersebut secara kredit, sehingga dicatat di kredit pula 35.280.000. Kemudian tanggal 4 membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei senilai 600.000. Persediaan 600.000 di debit, kas 600.000 di kredit. Kemudian tanggal 6 menjual barang secara kredit kepada Khairuddin dengan syarat 2/10 N/30 FOB, titik pengiriman senilai 68.500.000, beban pokok penjualan sebesar 41 juta. Maka dicatat piutang usaha 67.130.000 dan penjualan di kredit 60.130. Mengapa di sini saya catat 67.130 sedangkan yang saya sebutkan tadi 68.500? Karena kita lihat lagi pada soal tersebut terdapat persyaratan di mana dengan syarat 2/10 N/30. Maka
hasil yang dicatat pada jurnal umum yaitu 60.130. Selanjutnya beban pokok penjualan yaitu 41 juta. Kemudian tanggal 7 menerima kas sebesar 22.300 dari Harun atas perlunasan piutang. Maka kas bertambah 22.300 dengan piutang usaha 22.300. Kemudian tanggal 10 menjual barang secara tunai senilai 54 juta. Beban pokok penjualan adalah sebesar 32 juta. Pada tanggal 10 penjualan berjumlah 54 juta dan beban pokok penjualan itu 32 juta. Selanjutnya tanggal 13 membayar barang yang dibeli tanggal 5 Mei. Membayar barang yang dibeli tanggal 5 Mei. Dicatat 35.280. 280 itu maksud saya 35.280 itu dari tanggal Mei, itu membayar barang yang dibeli pada tanggal 3 Mei. Selanjutnya tanggal 15 membayar beban iklan untuk sisa setengah bulan Mei sebesar 11 juta. Beban iklan 11 juta. Sekarang tanggal 16 menerima kas dari penjualan tanggal 6. Pada tanggal 16 menerima kas dari penjualan tanggal 6. Dicatat sebagai piutang usaha. Nah, ini dia. Selanjutnya pada tanggal 19 membeli barang secara tunai sebesar 18.700. Di sini persediaan 18.700, kas 18.700 di kredit. Kemudian tanggal 19 membayar kepada Budiman sebesar 33.450 atas utang penjualan. Nah, di sini utang usaha, dicatat utang usaha yaitu 33.450 dengan kas di kredit 33.450. Selanjutnya tanggal 30 yaitu membayar kepada Herudin 13.230 untuk barang yang diretur dari penjualan tanggal 6 Mei. Faktur barang yang diretur sebesar 13.500 dan beban pokok penjualan yang diretur 8 juta. Utang pengembalian dana sebesar 13.230. Dicatat pada kas, ditempatkan di kredit. Kemudian persediaan yaitu 8 juta, perkiraan barang retur 8 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 yaitu dicatat utang usaha sebesar 108.900.000 dengan penjualan dari piutang usaha tersebut, dan beban pokok penjualan sebesar 70 juta dari beban pokok penjualan sebesar 70 juta. Dan selanjutnya persediaan juga dicatat 70 juta. Kemudian tanggal 31 dicatat piutang usaha.
dengan transaksi yang berbunyi membayar biaya pengiriman untuk penjualan kepada Krishna tanggal 30 Mei sebesar 2.300.000 demi kenyamanan pelanggan. Maka piutang usaha 2.300.000 dikas berkurang 2.300.000. Tanggal 21 lagi kas bertambah 42.900.000 dari piutang usaha 42.900.000. Kemudian persediaan sebesar 87.120.000 dengan utang usaha 87.120.000. Selanjutnya tanggal 24 yaitu utang usaha sebesar 4.950.000 dan persediaan 4.950.000. Tanggal 26 yaitu utang pengembalian dana, yaitu yang berbunyi mengembalikan uang atas penjualan secara tunai sebesar 7.500.000. Harga pokok penjualan barang yang diretur 4.800.000, utang pengembalian dana 7.500.000 dan persediaan 4.800.000. Kemudian tanggal 8 membayar gaji tenaga penjualan sebesar 56 juta dan gaji kantor sebesar 29 juta. Nah, beban gaji penjualan 56 juta, beban gaji kantor 29 juta. Di sini kita jumlah beban gaji penjualan, beban gaji kantor dijumlah dan menghasilkan kas 85 juta. Maka kas berkurang sejumlah 85 juta. Kemudian tanggal 29 yaitu membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 2.400.000, perlengkapan 2.400.000, kas berkurang 2.400.000. Piutang usaha tanggal 30 175 juta dan penjualan di kredit juga 77.175 juta dan beban pokok penjualan 47 juta. Kemudian tanggal 30 kas bertambah dari menjual barang secara kredit kepada Tasya dengan syarat 2/10 N30 FOB titik pengiriman senilai 78.750.000, beban pokok penjualan sebesar 47 juta. Sehingga dicatat tanggal 30 yang ini 77 175 dan tanggal 30 yang ini yaitu menerima kas dari penjualan tanggal 20 Mei ditambah ongkos kirim yang dibayar tanggal 21 Mei. Selanjutnya tanggal 31 membayar untuk pembelian tanggal 21 Mei dikurangi retur tanggal 24 Mei. Maka dicatat utang usaha 82.170. Nah, dari semua akun-akun yang dicatat, maka kita jumlah di debit dan di kredit, sehingga hasil yang didapatkan di debit yaitu dengan total di debit 1.177.515 dan begitu pula yang di kredit, sehingga hasil jurnal umum balance. Selanjutnya pada instruksi
kita harus memposting ke buku besar. Di sini saya juga telah membuat buku besarnya. Nah, di sini kas terdapat di debit 83.600.000. Ini merupakan saldo awal yang dimana didapat dari transaksi atau saldo akun panorama hijau per 1 Mei, yaitu 83.600.000. Selanjutnya dari jurnal umum tersebut yang tadi, di sini di kas terdapat di kredit 5 juta diambil dari transaksi yaitu kas pada tanggal 1 yang beban sewa. Sehingga berkurang 83.600.000 dikurang 5 juta sehingga hasilnya 78.600.000. Begitu pula seterusnya yang kita catat pada akun kas pada buku besar akun kas, yaitu pertama ini 5 juta, selanjutnya di kredit juga 600.000, kemudian di debit 22.300.000, di debit 54 juta, kemudian di kredit 35 juta, di kredit juga pada tanggal 15 11 juta, di debit 22.300.000, tanggal 10 di debit 54 juta, kemudian tanggal 15 di kredit 11 juta, kas tanggal 16, kas tanggal 16 di debit 67.130.000, tanggal 19 di kredit dicatat pula di buku besar kas di kredit yaitu 18.700.000, kemudian tanggal 19 kas di kredit 33.450.000, selanjutnya tanggal 20 di kredit kas 13.230.000, selanjutnya tanggal 21 di kredit yaitu 2.300.000, lanjut lagi tanggal 31 di debit 42.900.000, tanggal 26 di kredit 7.500.000, kemudian tanggal 28 di kredit 85 juta, selanjutnya tanggal 29 di kredit 2.400.000, kemudian tanggal 30 di debit kasnya itu bertambah 111.200.000. Nah, selanjutnya tanggal 31 di kredit sebesar 82.170.000. Nah, kita catat. Ya, inilah hasilnya sehingga didapat 84.500.000. Ini dia transaksi-transaksi tadi yang saya sebutkan. Ini dia pertambahan dan pengurangannya. Apabila terdapat nilai di kredit, maka jumlah yang awalnya akan dikurang dengan jumlah yang dikredit. Dikurang, apabila di debit maka ditambah. Nah, hasil kas yaitu 84.500.000. Selanjutnya piutang usaha. Yang dicatat sebagai piutang usaha
kita lihat di jurnal umum piutang usaha pada tanggal 6, 67.130. Kemudian di tanggal 7 dikredit 22.300. Lanjut di tanggal 16 dikredit 67.130. Kemudian di tanggal 20 di debit 108.900. Lanjut di tanggal 31 di debit 230. Maksud saya 2.300.000. Lanjut lagi di tanggal 31 dikredit 42.900. Kemudian di tanggal 30 di debit 77.175. Kemudian ya pada tanggal 30 di kredit piutang usaha sebesar 111.200. Nah, kita masukkan semua jumlah transaksi sehingga didapat hasil piutang usaha pada buku besar, yaitu 245.875. Selanjutnya persediaan. Kita lihat di persediaan saldo awal 233.900. Kemudian saya salah sebut, maksud saya di persediaan saldo awal 624.400. yang termasuk persediaan yaitu kembali lagi pada jurnal umum tanggal 3 35.280, tanggal 4 600 di debit persediaannya, kemudian tanggal 6 di kredit 41 juta, kemudian di tanggal 10 persediaan 32 juta, lanjut di tanggal 19 sebesar persediaan di debit 18.700.000, kemudian di tanggal 20 persediaan di kredit 70 juta, persediaan di tanggal 31 di debit 87.120.000, selanjutnya di tanggal 24 persediaan 4.950.000 di kredit. Selanjutnya di tanggal 26 persediaan sebesar di debit 4.800.000, dan di tanggal 30 di kredit persediaan 47 juta. Nah, dicatat mana ya persediaan, ini dia. Ini semua jumlah transaksi di debit dan di kredit sehingga mendapatkan hasil 583.950. Selanjutnya perkiraan barang retur, yaitu di kredit 8 juta dan 4.800.000. Saldo awal yaitu 28 juta. Ini dia jurnal umum pada tanggal 20 perkiraan barang retur yaitu 8 juta, dan tanggal 26 di kredit juga perkiraan barang retur sebesar 4.800.000.
sehingga dicatat 28 juta dikurang 8 juta sama dengan 20 juta dikurang 4.800.000 sama dengan 15.200.000. Selanjutnya asuransi dibayar di muka sebesar 16.800.000. Kemudian di perlengkapan saldo awal 11.400.000. Di debit perlengkapannya bertambah 2.400.000, maka hasilnya 13.800.000. Selanjutnya di peralatan 569.500.000. Selanjutnya kita scroll lagi di akumulasi penyusutan. Di kredit tetap 56.700.000. Kemudian utang usaha ini semua merupakan transaksi yang terjadi. Nah, didapat hasil 63.150.000. Utang gaji tidak ada, dan utang pengembalian dana sebesar 29.270.000, di mana saldo awal 50 juta ditambah dengan 13.230 dengan 7.500.000, sehingga didapat hasil berikut ini. Dan selanjutnya modal Lina Talisa tetap 685.300.000 dengan pride pula yaitu 135 juta. Ikhtisar laba rugi tidak ada, dan penjualan diambil dari jurnal umum yang tadi, yaitu 67.130.000, 54 juta, 108.900.000 dengan 77.175.000, sehingga hasilnya berikut ini. Kredit ketemu kredit berarti dijumlah. Selanjutnya beban pokok penjualan. Saldo awal yang ini dengan jumlah transaksi pada jurnal umum semua terjadi di debit, sehingga mendapatkan hasil seperti ini, 3.013 juta. Selanjutnya di beban gaji penjualan, saldo awal 664.800.000 ditambah dengan 56 juta, didapatkan hasil 720.800.000. Di debit pada beban iklan 281 juta, mendapatkan penambahan sebesar 11 juta, sehingga hasilnya 292 juta. Selanjutnya pada beban penyusutan tidak ada, dan beban perlengkapan toko tidak ada pula untuk dicatat di buku besar. Dan kemudian beban penjualan lain-lain sebesar 12.600.000. Selanjutnya beban gaji kantor, saldo awal 382.100.000. Nah, mendapatkan penambahan di debit 29 juta, sehingga hasilnya 411.100.000. Lanjut beban sewa, saldo awal 83.700.000, mendapatkan penambahan di debit 5 juta, sehingga hasil yang dicatat yaitu 88.700.000.
beban asuransi kita lewatkan, beban administrasi lain-lain tetap 7.800.000. Selanjutnya kita kembali melihat instruksi. Instruksi selanjutnya, setelah membuat buku besar, kita disuruh untuk membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, ini dia neraca saldo yang belum disesuaikan. Nilai-nilai yang dicatat pada neraca saldo ini diambil dari buku besar, jumlah buku besar, dari akun-akun buku besar. Misalnya kas, dimana ambil 84.500.000, ini diambil dari jumlah transaksi akun kas 84.500.000. Begitu pula selanjutnya, sehingga didapat hasil yang balance seperti ini. Saya semua telah mencatat akun-akun yang ada di buku besar ke neraca saldo. Nah, kita lanjut pada instruksi selanjutnya. Nomor 4 berbunyi, pada akhir bulan Mei data penyesuaian berikut ini telah disiapkan. Analisis dan gunakan data ini untuk melengkapi pertanyaan 5 dan 6. Nah, di sini beban pokok penjualan sebesar 13.950. Nah, ini dia untuk jawaban nomor 4. Set 5. Selanjutnya kita membuat kertas kerja akhir periode. Di sini terdapat akun, nama-nama akun dan neraca saldo sebelum disesuaikan, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo sesudah disesuaikan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Pada instruksi nomor 6, buatlah ayat jurnal penyesuaian dan posting ke kertas kerja. Di sini yang kita posting di kertas kerja, yang pertama neraca saldo sebelum disesuaikan. Diambil dari yang pertama tadi, neraca saldo. Semua akun-akun pada neraca saldo dimasukkan ke kertas kerja. Selanjutnya ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian diambil dari ini tadi, beban pokok penjualan masuk di ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini dia. Selanjutnya neraca saldo setelah disesuaikan, semua nilai-nilai yang neraca saldo sebelum disesuaikan dimasukkan pada neraca saldo setelah disesuaikan, di mana neraca saldo sebelum disesuaikan ditambah atau dikurang dengan ayat jurnal penyesuaian. Contohnya pada persediaan
583.950 di debit, dan di air jurnal penyesuaian di kredit 13.950. Maka di neraca saldo setelah disesuaikan yaitu kita jumlah antara di debit 583.950 dengan 13.950, maka didapat hasil debit dikurang kredit sama dengan neraca saldo setelah disesuaikan di debit 57.570 juta. Dan selanjutnya pula pada contoh ini perkiraan barang retur di debit ditambah di debit sama dengan 50.200. Begitu pula selanjutnya. Kemudian laporan laba rugi. Pada kolom laporan laba rugi yang dicatat yaitu penjualan. Ini dia penjualan, dan di mana penjualan itu sama dengan pendapatan. Penjualan dan beban-beban dicatat pada kolom laporan laba rugi. Ya, ini dia. Selanjutnya di kolom laporan posisi keuangan. Nilai-nilai yang terdapat pada neraca saldo setelah disesuaikan dipindahkan pula di laporan posisi keuangan. Namun pada akun penjualan dan beban tidak dicatat pada kolom laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya nomor 8 yaitu siapkan laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Ya, ini dia. Penjualan. Panorama hijau laporan laba rugi periode 1 sampai 31 Mei 2016. Pendapatan dari penjualan. Penjualan sebesar 5.316.205. Dan beban pokok penjualan 2.991.950 dengan total penjualan dikurang beban pokok penjualan sama dengan 2.324.255. Kemudian yang dicatat pula yaitu beban penjualan. Ini dia beban penjualan, beban administrasi, sehingga didapat laba yaitu dengan menjumlah total penjualan dikurang jumlah beban penjualan dikurang pula dengan jumlah beban administrasi, sehingga didapat laba sebesar 741.855. Selanjutnya laporan ekuitas pemilik. Panorama hijau laporan ekuitas pemilik per 31 Mei 2016. Selanjutnya ekuitas awal yaitu modal sebesar 685.300 dan labanya yaitu yang ini tadi 741.855 dikurang dengan
price, yaitu sebesar 135 juta, sehingga jumlah ekuitas akhir ini dia 1.292.155. Selanjutnya kita buat laporan posisi keuangan, yaitu panorama hijau laporan posisi keuangan periode 1 sampai 31 Mei 2016, di mana terdapat aktiva lancar dan aktiva tetap, dan liabilitas serta ekuitas pemilik, di mana aktiva lancar yaitu kas, piutang usaha, persediaan perlengkapan asuransi dibayar di muka, dan perkiraan barang retur. Nilai semua tersebut dijumlah. Kemudian pada aktiva tetap yang dicatat yaitu peralatan toko dikurangi akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian pada liabilitas yaitu utang usaha, utang gaji, dan utang pengembalian dana. Kemudian ekuitas pemilik yaitu modal lina talisa, diambil dari jumlah ekuitas akhir tersebut. Kemudian pada jumlah aktiva setelah seluruh akun-akun dijumlah, didapatkan hasil 1.458.175, dan jumlah liabilitas dan ekuitas yaitu 1.458.175, sehingga hasil tersebut dapat dikatakan seimbang. Nah, selanjutnya pada instruksi kita harus menyiapkan jurnal penutup. Di sini saya telah membuat jurnal penutup, dan pada instruksi 10 pula berbunyi siapkan neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini terdapat tabel jurnal umum panorama hijau periode 31 Mei 2016. Nah, pada keterangan penjualan diambil tadi dari jumlah penjualan yang dicatat pada laporan laba rugi. Maka dicatat ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, selanjutnya ikhtisar laba rugi yang terdiri dari beban-beban, jumlah beban untuk menutup akun beban. Kemudian untuk menutup akun ikhtisar laba rugi maka dicatat modal di kredit sebesar 741.855. Nah, selanjutnya untuk menutup akun Prive dicatat Prive sebesar 135 juta. Dan ini dia total dari jurnal penutup. Di sini kita lihat hasil di kolom kanan dan kiri, di kolom debit dan kredit itu seimbang. Selanjutnya panorama hijau neraca saldo setelah penutupan, yaitu neraca saldo setelah penutupan yang dicatat yaitu akun kas, piutang usaha, persediaan, perkiraan barang retur, asuransi dibayar di muka, peralatan toko, perlengkapan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, utang usaha, utang gaji, utang pengembalian dana, dan modal.
Neraca saldo setelah disesuaikan, nilai-nilai yang dicatat pada neraca saldo setelah disesuaikan diambil dari kertas kerja, sehingga setelah dicatat hasil yang didapatkan antara debit dan kredit seimbang. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai soal ujian akhir semester pengantar akuntansi. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.